wabarakatuh. Baik, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, siswa-siswi SMA Negeri 1 Muncar kelas 11, bagaimana kabarnya? Apakah sehat semua? Alhamdulillah. Tetap semangat ya belajarnya walaupun belajarnya secara daring. Dan jangan lupa absen terlebih dahulu di Google Form yang udah Ibu share di WA Group. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang menebarkan Islam dengan santun dan damai melalui khutbah, dakwah, dan tabligh. Adapun kompetensi dasar, yang pertama memahami pelaksanaan khutbah, tabligh, dan dakwah. Yang kedua, mempraktikkan khutbah, tabligh, dan dakwah. Dan adapun indikator pencapaian kompetensi, yang pertama mampu memahami pelaksanaan khutbah, tabligh, dan dakwah. Yang kedua, mampu mempraktikkan khutbah, tabligh, dan dakwah. Adapun materi pembelajaran, yang pertama wawasan Islami, yang kedua menjadi duta Islam yang damai, yang ketiga persamaan dan perbedaan khutbah dan dakwah. Belajar dari sirah Rasulullah SAW, kita mendapatkan banyak hikmah tentang bagaimana Islam itu harus dan diperjuangkan. Islam diajarkan oleh beliau dengan kelemah lembutan, santun, damai, dan akhlak yang baik. Melalui acara seperti itu, akhirnya banyak pihak atau kelompok yang antipati kepada Islam berubah menjadi pemeluk dan pembela Islam yang sejati. Sabda Rasulullah SAW, Innallaha rafiqun yuhibbur wafiqum fi kulli syai', yang artinya sesungguhnya Allah adalah zat yang maha lembut dan mencintai kelemah lembutan dalam segala hal. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Untuk meneruskan perjuangan Rasulullah dan para sahabat, wajib bagi orang mukmin belajar bagaimanakah cara menyampaikan ajaran Islam secara lugas, baik, dan benar. Nah, untuk itu kali ini kita akan membahas tentang khutbah, tabligh, dan dakwah. Sebelum ke pengertian khutbah, apakah anak-anak udah ada yang tahu apa itu khutbah secara bahasa maupun istilah? Silakan angkat tangan yang tahu. Baik, Mas Doni silakan jelaskan menurut bahasa dan istilah apa itu khutbah. Nah, betul sekali. Sekali lagi Ibu jelaskan, khutbah menurut bahasa adalah peringatan atau pembelajaran dalam kegiatan ibadah. Sedangkan secara istilah adalah penyampaian pesan tentang takwa sesuai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syarat dan ketentuan tertentu. Umumnya, pelaksanaan itu jika dikaitkan dengan sholat dan dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, khutbah yang dilakukan sebelum sholat, misalnya khutbah Jumat. Yang kedua, khutbah yang dilakukan sesudah sholat, misalnya khutbah sholat Idul Fitri dan Idul Adha, sholat khusuf atau gerhana bulan, dan sholat khusuf atau gerhana matahari, sholat istiqa atau sholat minta hujan, dan khutbah saat wukuf di padang Arafah. Yang ketiga, khutbah yang tidak berkaitan dengan sholat, misalnya khutbah nikah. Di antara beragam jenis khutbah, ada hal yang terpenting untuk diketahui, yakni khutbah Jumat. Sebab khutbah Jumat memerlukan rukun yang harus dipenuhi agar ibadahnya menjadi sah dan sesuai dengan aturan. Jika salah satu rukun tidak terpenuhi, maka khutbahnya tidak sah.
Sejalan dengan hal itu, khutbah Jumat itu terdiri dari dua bagian, khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua, yang antara keduanya dipisahkan dengan duduk di antara dua khutbah. Nah, dari anak-anak, apakah ada yang sudah tahu syarat khotib itu apa aja? Nah, Ibu akan menunjuk Mbak Leli. Syarat khotib itu apa aja? Nah, betul sekali. Sekali lagi Ibu jelaskan, syarat khotib itu yang pertama, Islam yang sudah balik dan berakal sehat. Yang kedua, mengetahui syarat, rukun, dan sunnah khutbah. Yang ketiga, suci dari hadas, baik badan maupun pakaian, serta auratnya tertutup. Yang keempat, tartil dan fasih saat mengucapkan ayat Al-Quran dan hadis. Yang kelima, memiliki akhlak yang baik dan tidak tercela di mata masyarakat. Yang keenam, suara jelas dan dapat dipahami oleh jamaah. Yang ketujuh, berpenampilan rapi dan sopan. Yang selanjutnya, syarat dua khutbah. Syaratnya yang pertama, khutbah sholat Jumat dilaksanakan sesudah masuk waktu duhur. Yang kedua, khutbah dilakukan dengan berdiri, namun jika tidak mampu boleh kok dilakukan dengan duduk. Yang ketiga, duduk sebentar di antara dua khutbah. Yang keempat, suara khutbah harus jelas dan dapat didengar dengan jamaah. Yang kelima, tertib, yakni dimulai khutbah pertama dilanjut ke khutbah kedua. Rukun khutbah itu meliputi membaca hamdalah, membaca syahadatain, membaca sholawat, yang selanjutnya berwasiat kepada diri dan jamaah, berisi ajakan untuk meningkatkan iman, takwa, ibadah, serta memperbanyak amal soleh. Sebaliknya, menjauhi dosa dan kemaksiatan, agar hidupnya bahagia dunia dan akhirat. Dan selanjutnya membaca satu atau beberapa ayat suci Al-Quran, ayat yang biasanya disesuaikan dengan topik yang akan disampaikan. Yang selanjutnya berdoa pada khutbah kedua untuk memohon ampunan, kesejahteraan, dan keselamatan. Yang selanjutnya mengenai urutan praktek khutbah yang pertama. Loh, kok ada yang ngantuk? Nah, kalau yang ngantuk nanti saya suruh maju ke depan, suruh menjelaskan yang udah Ibu jelaskan dari awal sampai akhir loh. Baik, lanjut. Urutan praktek khutbah yang pertama yaitu khatib berdiri di mimbar. Yang kedua, khatib duduk kembali saat dikumandangkan azan. Yang selanjutnya, selesai azan, khatib berdiri dan membaca rangkaian dari rukun-rukun khutbah secara tertib, berurutan yang dimulai dari hamdalah, syahadat, sholawat, dan seterusnya. Yang selanjutnya, materi khutbah hendaklah disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang sedang aktual atau terkini, yang diperkuat dengan rujukan atau dalil yang kuat, khususnya yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Yang selanjutnya, penutup khutbah. Selanjutnya, praktek khutbah yang kedua. Selesai khutbah pertama, khatib duduk sebentar sambil berdoa mohon ampun untuk diri dan kedua orang tua, lalu berdiri untuk khutbah kedua. Yang selanjutnya, khutbah kedua ini boleh diisi dengan kesimpulan materi khutbah pertama dengan tetap tidak mengabaikan rukun-rukun khutbah, atau dapat juga langsung membaca rukun-rukun dari khutbah mulai hamdalah sampai berdoa. Setelah itu diakhiri dengan membaca doa. Setelah itu penutup, lalu khatib turun dari mimbar dan bersamaan dengan itu muadzin mengumandangkan iqomah. Untuk kesimpulan dari pengertian khutbah yang sudah Ibu jelaskan tadi, pesan dan nasihat yang disampaikan khatib pada hari Jumat mengajak umat agar senantiasa meningkatkan iman dan takwa, menjauhi larangannya, serta meningkatkan amal baik di setiap bidang kehidupan. Nah, dari sini apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan angkat tangan yang mau bertanya. Ya, silakan Mbak Ismi, mau tanya apa? Oh ya. Nah, Ibu akan menjawab.
khutbah Jumat menjadi salah satu syarat sah sholat Jumat. Maka dari itu, khutbah Jumat memiliki syarat dan rukun-rukun tertentu yang harus terpenuhi. Apabila rukun dan syarat tersebut tidak terpenuhi, maka khutbah tidak sah dan sholat pun menjadi tidak sah. Nah, pembahasan yang selanjutnya, tabligh. Tabligh secara bahasa artinya adalah menyampaikan secara lisan. Secara istilah adalah menyampaikan ajaran Islam baik dari Al-Quran maupun hadis yang ditujukan untuk manusia. Tata cara yang diajarkan Rasulullah dan sahabat ialah mengajak keluarga agar menjadi muslim yang baik, mengajak orang lain sesuai dengan kapasitas ilmu dan martabat, serta mengajak bekerja sama seluruh kalangan agar tabligh tersampaikan dengan baik dan berkesinambungan. Yang selanjutnya, praktik tabligh. Yang pertama, persiapan. Rujuk dan pelajarilah materi tabligh agar sesuai dengan kebutuhan jamaah. Yang kedua, pelaksanaan. Informasi yang disampaikan harus praktis, singkat, dan serba cepat. Tetap menggunakan bahasa yang sederhana, mengajak jamaah berdiskusi, dan tetap menggunakan logika dan akal sehat. Melibatkan hati, hindari menggurui dan menekan. Gunakan metode 3F: fun, fresh, fokus, serta hindari jenakan yang berlebihan. Yang ketiga, konsolidasi, yaitu pemantapan pemahaman materi tabligh dalam bentuk resum dan hal-hal yang harus ditindak lanjuti atau RTL, rencana tindak lanjuti. Untuk kesimpulan dari pengertian tabligh yang sudah Ibu jelaskan tadi, menyampaikan ajaran Islam melalui lisan kepada satu orang atau lebih agar diketahui dan diamalkan isinya. Yang selanjutnya, dakwah. Dakwah secara istilah adalah mengajak kepada hal tertentu. Secara istilah adalah setiap kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak dan memanggil orang atau sekelompok untuk beriman kepada Allah sesuai dengan akidah atau keimanan, syariah atau hukum, dan ajaran Islam. Dakwah cakupannya sangat luas, mencakup segala hal jenis kegiatan, tidak hanya tentang berbicara dan berceramah, tetapi juga segala jenis kegiatan yang mencerminkan nilai-nilai Islam seperti tidak mencontek, menutup aurat, dan bersilaturahmi. Dakwah dilakukan dengan tujuan mengajak manusia untuk beramal baik, berakhlak mulia, dan segala hal beriman kepada Allah, selalu beribadah kepada Allah, dan menjauhi larangannya. Yang selanjutnya, manajemen dakwah. Manajemen dakwah sangat penting bagi seseorang dan agar dakwahnya sukses. Manajemen tentu tidak lepas dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi ditambah prinsip-prinsip yang mendukung keberhasilan dakwah. Jika ingin berhasil, seseorang dai harus berteladan kepada Rasulullah. Rasulullah menyampaikan berdakwah dimulai dari diri sendiri dengan sikap, perilaku, akhlak yang baik, kata yang sopan dan santun, pergaulan yang damai dan menenteramkan, sampai pada menghindari kekerasan, kekuatan, dan paksaan. Saat berdakwah, Rasulullah SAW menerapkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, lemah lembut dalam menjalankan dakwah. Yang kedua, bermusyawarah dalam segala urusan, termasuk dakwah. Yang ketiga, menyampaikan dakwah sesuai dengan objek dakwah. Yang keempat, lapang dada dan sabar. Yang kelima, kebulatan tekad. Yang keenam, bertawakal. Kesimpulan dari pengertian dakwah yang sudah Ibu jelaskan, setiap kegiatan yang mengajak menyeru orang lain untuk beriman kepada Allah, mengamalkan ajarannya agar mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Ibu minta untuk tugas tentang dakwah dan tabligh, silakan cari ceramah online ataupun offline yang sesuai dengan ajaran NU. Catat hal-hal yang penting, cara atau metode dakwah yang digunakan, dan dikumpulkan melalui WA group ya.
Anak-anak, akhir-akhir ini mayoritas umat Islam banyak menuai kritik dan tuduhan karena aksi-aksi sebagian oknum. Misalnya, aksi teror bom. Oknum-oknum tertentu mengatakan bahwa mereka berikhtiar menegakkan agama Islam. Hal ini tentu salah besar, berakibat menyudutkan agama Islam sendiri di mata dunia. Maka dari itu, kita belajar bagaimana cara dakwah Islam yang sebenarnya, yang santun dan sopan, mengedepankan akhlak dan ilmu. Berharap semoga kedepannya ada bibit-bibit unggul harapan umat Islam yang menyebarkan ajaran Islam yang santun dan damai. Allahumma amin. Baik, sekian dari saya. Semoga ilmunya bermanfaat. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajarnya walaupun dengan daring. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.